Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semuanya apa kabar? Semoga baik dan dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Istiqlal yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai faktor integral fungsi X saja dan faktor integral fungsi Y saja. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari Ulia Amalia Azizah, NIM 230701842, Melinia Ningrum, NIM 230701857, Nisa Fitriana, NIM 230701859, dan Dery Tri Utomo, NIM 230701867. Pada kesempatan kali ini nanti, kelompok kami akan menjelaskan tentang faktor integral fungsi X saja, lalu contoh dari faktor integral fungsi X saja, serta pembahasannya, kemudian faktor integral fungsi Y saja, dan yang terakhir, contoh dan pembahasan dari faktor integral fungsi Y saja. Nah, kepada teman-teman, silahkan menyimak videonya ya. Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor integral fungsi X saja. Tapi sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu yaitu definisi persamaan diferensial eksak, non-eksak maksud saya. Persamaan diferensial non-eksak adalah suatu persamaan diferensial tingkat 1 dan berpangkat 1 yang terbentuk atau berbentuk mx, y dx plus nx, y dy sama dengan 0. Dikatakan non-eksak jika memenuhi do mx, y per do y tidak sama dengan do nx, y per do x. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial non-eksak dapat diperoleh dengan mengalihkan persamaan diferensial dengan suatu fungsi u yang disebut faktor integral atau FI, yang nantinya akan berbentuk u kali mx, y dx plus u kali nx, y dy sama dengan 0, di mana persamaan diferensial eksak ini sedemikian hingga do u mx, y per do y sama dengan do u nx, y per dx. Jika persamaan tersebut diturunkan menggunakan rumus u aksen v plus uv aksen, maka diperoleh persamaan yaitu do u per do y kali mx, y plus u kali do mx, y per do y sama dengan do u per do x nx, y plus u kali do nx, y per do x. Faktor integral ini diturunkan terhadap faktor y saja atau diturunkan terhadap faktor x saja untuk penyelesaiannya. Baik, kita sekarang akan masuk ke faktor integral x saja atau fungsi x saja. Karena u merupakan fungsi x saja, sehingga jika diturunkan terhadap x diperoleh do u per do x sama dengan du per dx. Tetapi jika diturunkan terhadap y akan diperoleh do u per do y sama dengan 0. Lalu kita distribusikan ke rumus yang tadi, rumus faktor integral yang tadi ya. Maka akan diperoleh 0 kali mx, y plus u kali do mx, y per do y sama dengan du per dx nx, y plus u kali do nx, y per do x. Lalu kita hitung dan kita pindahkan ruas juga, sehingga akan berbentuk u kali do mx, y per do y min do nx, y per do x sama dengan du per dx
nx, y. Kemudian kedua ruasnya kita bagi dengan nx, y kali u, sehingga akan menghasilkan yaitu do mx, y per do y min do nx, y per do x dibagi nx, y sama dengan du per dx seper u. Lalu kita kalikan dengan dx, sehingga akan menjadi do mx, y per do y negatif min do nx, y per do x per nx, y kalikan dx sama dengan seper du. Setelah itu kita integralkan semua ruasnya. Untuk yang integral 1 per u atau seper u kali du akan menjadi ln u, dan untuk ruas yang satunya akan menjadi integral do mx, y per do y min do nx, y per do x dibagi nx, y kali dx. Agar lennya hilang, kita eksponenkan sehingga menjadi u sama dengan pangkat integral do mx, y per do y min do nx, y per do x bagi nx, y kali dx, atau bisa ditulis u sama dengan integral do m per do y min do n per do x bagi n kali dx. Untuk lebih jelasnya mungkin langsung saja ke contoh soal ya, akan disampaikan oleh Mbak Nisa. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal faktor integral fungsi x saja. Nah, kita mempunyai persamaan 4x plus 3y kuadrat dx plus 2xy dy sama dengan 0, di mana 4x plus 3y kuadratnya ini sebagai mx, y dan 2xy nya sebagai nx, y. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita kerjakan yaitu mengecek apakah persamaan diferensial ini merupakan persamaan eksak atau non eksak. Kita tulis untuk m-nya mx, y sama dengan 4x plus 3y kuadrat. Kita turunkan terhadap y dengan rumus do mx, y per do y sama dengan 6y. Lalu selanjutnya untuk nx, y nya sama dengan 2xy, kita turunkan terhadap x dengan rumus do nx, y per do x sama dengan do y. Dari dua jawaban tersebut dapat kita simpulkan bahwa soal tersebut merupakan persamaan diferensial non eksak. Nah, setelah kita tahu bahwa persamaan tersebut merupakan PD non eksak, langkah selanjutnya yaitu dengan mengurangkan hasil do m per do y tadi dengan do n per do x. Hasilnya yaitu 6y kita kurangkan dengan 2y sama dengan 4y. Nah, 4y ini tadi kita bagi terhadap nilai m dan juga n untuk mengetahui di mana dari dua persamaan tersebut yang hanya memiliki satu fungsi saja, baik fungsi x atau fungsi y. Nah, tadi sudah ada jawabannya yaitu 4y. Kita masukkan ke rumus 1 per m kali rumus yang ada di atas tadi, hasilnya yaitu kita tulis 4y per m yaitu 4x plus 3y kuadrat. Nah, di sini kan tidak bisa disederhanakan, jadi kita langsung lanjut saja untuk n-nya yaitu 1 per n, rumus seperti yang di atas tadi. Jadi kita masukkan 4y per n-nya itu 2xy. Bisa dilihat bahwa sama-sama memiliki y, jadi y sama y-nya dicoret, lalu 4 sama 2-nya juga dicoret. Maka hasilnya yaitu 2 per x. Dari dua jawaban ini bisa kita lihat yang bawah atau yang n ini memiliki jawaban 2 per x. Jadi soal ini bisa kita kerjakan menggunakan faktor x saja.
Lalu selanjutnya kita masukkan ke rumus U. Rumus U tadi yaitu E integral du mx, y per du y min du nx, y per du x. Kita bagi karena tadi hasilnya dari n, kita tulis nx, y dx. Selanjutnya kita tulis hasilnya du integral pangkat 2 per x dx. Kemudian untuk 2x nya, 2 nya kita keluarkan jadi E integral 21 per x dx. Integral dari 1 per x dx nya sendiri kan adalah ln x, jadi kita tulis 2 E pangkat 2 ln x, hasilnya yaitu x kuadrat. Jadi x kuadrat di sini merupakan faktor integral dari U. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita kalikan ke persamaan awal tadi. Persamaan awal tadi kan 4x plus 3y kuadrat dx plus 2xy dy sama dengan 0. Nah, kita taruh x kuadratnya di depan, kita kalikan ke 4x plus 3y kuadrat dx plus 2xy dy sama dengan 0. Hasilnya yaitu 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat y kuadrat dx plus 2x pangkat 3y dy sama dengan 0. Nah, setelah kita tahu hasilnya, langkah selanjutnya yaitu cek keeksakannya. Caranya seperti yang awal tadi, tapi kita menggunakan persamaan yang baru, yaitu 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat y kuadrat dx plus 2x pangkat 3 y dy sama dengan 0. Nah, di sini kita tulis kembali mx, y-nya yaitu 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat y kuadrat. Lalu kita turunkan terhadap x, hasilnya yaitu 2y, dan untuk nx, y-nya yaitu 2x pangkat 3y, kita turunkan terhadap x, hasilnya 2y. Nah, di sini dapat kita simpulkan karena jawabannya sama, du m sama dengan du y, jadi ini merupakan PD eksak. Setelah kita mengetahui bahwa ini merupakan PD eksak, langkah selanjutnya yang harus kita kerjakan yaitu dikerjakan menggunakan aturan pada PD eksak seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 kemarin. Di sini kita misalkan ada fx, y sama dengan c1, di mana fx, y-nya ini integral mx, y dx plus gy. Ini bisa menggunakan mx, y atau menggunakan nx, y, hasilnya akan sama. Kita tulis untuk mx nya integral 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat y kuadrat dx plus gy sama dengan 4x plus 4x plus x pangkat 3 y pangkat 2 plus gy. Nah, selanjutnya kan sudah kita turunkan terhadap y, nilai f-nya tadi dengan rumus du fx, y per du y sama dengan du kali x pangkat 4 plus x pangkat 3 y kuadrat plus gy per du y. Jadi hasilnya yaitu 2x pangkat 3y plus g aksen y. Nah, padahal kita ketahui bahwa du f per du y itu sama dengan nx, y, di mana nilai nx, y itu sendiri sama dengan 2x pangkat 3y, sehingga persamaan tadi yang 2x pangkat 3y plus g aksen y sama dengan 2x pangkat 3y karena sama dengan n tadi. Jadi kita pindah ruaskan untuk 2x pangkat 3y nya, jadi g aksen y nya sama dengan 0. Seperti rumus turunan, jadi untuk gy nya itu sama dengan C2 karena di persamaan awal tadi kita sudah memisalkan dengan C1. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita peroleh lagi, kita masukkan ke persamaan awal tadi, dimana fxy nya x pangkat 4 plus x pangkat 3y kuadrat plus gy. Jadi fx, y nya sama dengan x pangkat 4 plus x pangkat 3y kuadrat plus c2. Dari hasil ini kita kembalikan ke persamaan awal tadi, pemisalan yang fx, y sama dengan c1, sehingga persamaan umumnya
diperoleh X pangkat 4 plus X pangkat 3 Y kuadrat plus C2 sama dengan C1. Kita pindah ruaskan untuk C nya, kita tulis 1 saja, jadi hasil akhirnya yaitu X pangkat 4 plus X pangkat 3 Y kuadrat sama dengan C. Begitu ya teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya bisa ditanyakan ke grup atau ke chat pribadi saya. Terima kasih. Baik, untuk yang nomor 2, jika U merupakan fungsi Y saja, sehingga jika diturunkan terhadap X, maka do U per do X sama dengan 0, dan jika diturunkan terhadap Y, maka do U per do Y sama dengan du per dy. Nah, kita distribusikan ke rumus yang sudah dibahas oleh Kak Dery, maka menghasilkan du per dy kali mx, y plus u do mx, y per do y sama dengan 0 kali nx, y plus u do nx, y per do x. Kita hitung dan kita pindahkan ruas sambil teman-teman mencatat ya. Maka kita hasilkan du per dy mx, y sama dengan negatif u do mx, y per do y min do nx, y per do x. Bisa dipahami kenapa mendapat hasil seperti itu? Maka lebih mudahnya jika teman-teman juga mencatat ya. Oke, kemudian setiap ruasnya itu dibagi oleh mx, y kali u. Nah, sehingga mendapatkan hasil du per dy kali 1/u sama dengan negatif do mx, y per do y sama dengan min do nx, y per do x per mx, y. Nah, kemudian dikalikan dengan dy. Jadi menghasilkan 1/u kali du sama dengan negatif do mx, y per do y min do nx, y per do x per mx, y dy. Setelah itu kita integralkan, setiap ruas kita integralkan ya teman-teman. Jadi kita menghasilkan, kita tulis dulu, jadi integral 1/u du sama dengan integral min do mx, y per do y min do nx, y per do x per mx, y dy. Kita integralkan menjadi ln u sama dengan negatif integral do mx, y per do y min do nx, y per do x per mx, y do y. Supaya ln ini hilang, maka kedua ruas kita eksponenkan. Dieksponenkan menghasilkan u sama dengan negatif e pangkat integral do mx, y per do y min do nx, y per do x per mx, y dy. Atau kita bisa menulis u sama dengan negatif e pangkat integral do m per do y min do n per do x per m dy. Agar teman-teman lebih paham lagi, kita langsung saja ke contoh soal dan pembahasannya. Terima kasih. Nah, supaya lebih paham mengenai faktor Y saja, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada PD atau persamaan diferensial XY ditambah Y kuadrat ditambah Y dx ditambah X kuadrat ditambah 3XY ditambah 2X dy sama dengan 0. Nah, langkah pertama adalah kita cek di sini sebenarnya PD apa sih? Maka kita cari M dan N-nya terlebih dahulu. M-nya itu adalah XY ditambah Y kuadrat ditambah Y, sementara N adalah X kuadrat ditambah 3XY ditambah 2X. Kemudian kita turunkan M terhadap Y, maka
kita punya X ditambah 2Y ditambah 1. Yang N kita turunkan terhadap X, maka kita peroleh 2X ditambah 3Y ditambah 2. Kita lihat apakah do N per do Y sama dengan do N per do X. Itu berarti PD ini termasuk pada PD non-eksak. Maka selanjutnya kita cari do M per do Y dikurangi do N per do X, di mana do M per do Y adalah X ditambah 2Y ditambah 1, dan do N per do X adalah 2X ditambah 3Y ditambah 2. Sehingga hasil pengurangan tersebut adalah min X ditambah Y ditambah 1. Langkah selanjutnya adalah hasil yang ini dibagi oleh M dan N atau dikalikan dengan 1 per M dan 1 per N. Nanti kita akan mencari di antara keduanya yang fungsinya merupakan faktor Y saja. Kita jabarkan, yaitu 1 per M X, Y dikali kurung buka do M X, Y per do Y dikurangi do N X, Y per do X kurung tutup. Kemudian yang N yaitu 1 per M X, Y kurung buka do M X, Y per do Y dikurangi do N X, Y per do X kurung tutup. Kita coba yang atas, yaitu min kurung buka X ditambah Y ditambah 1 kurung tutup per Y kurung buka X ditambah Y ditambah 1 kurung tutup. Ini kita coret-coret dan hasilnya min 1 per Y. Kemudian yang bawah min X ditambah Y ditambah 1 per X ditambah 3Y ditambah 2. Kita peroleh fungsi Y saja, yaitu min 1 per Y, sehingga kita gunakan min 1 per Y untuk disubstitusikan ke U. Kemudian melihat dari rumus sebelumnya faktor Y saja, yaitu U sama dengan E min integral kurung buka do M X Y per do Y dikurangi do N X Y per do X dibagi N X Y kurung tutup dy. Berarti U sama dengan E min integral 1 per Y dy. Jadi U sama dengan Y, sehingga U-nya adalah Y. Nah, ini adalah faktor integralnya. Sehingga kita kalikan Y ini ke persamaan awal, Y kurung buka XY ditambah Y kuadrat ditambah Y kurung tutup dx ditambah kurung buka X kuadrat ditambah 3XY ditambah 2X kurung tutup dy kurung tutup sama dengan 0. Maka kita peroleh kurung buka XY kuadrat ditambah Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 2 kurung tutup dx ditambah kurung buka X kuadrat Y ditambah 3XY kuadrat ditambah 2XY kurung tutup dy sama dengan 0. Kalau sudah menjadi PD yang baru, kita cek sudah eksak atau belum. Selanjutnya kita turunkan M terhadap Y. Kita peroleh 2X ditambah 3Y kuadrat ditambah 2Y. Sedangkan yang N kita turunkan terhadap X, yaitu 2X ditambah 3Y kuadrat ditambah 2Y. Ternyata do M
per do Y sama dengan do N per do X. Maka PD ini sudah eksak. Kemudian kita gunakan materi PD eksak seperti yang dijelaskan kelompok sebelumnya. Kemudian kita misalkan F kurung buka X, Y kurung tutup sama dengan C, di mana F sama dengan integral M kurung buka X, Y kurung tutup dx ditambah G kurung buka Y kurung tutup. Kita gunakan M yang baru dan cari integralnya, yaitu integral dari XY kuadrat ditambah Y pangkat 3 ditambah Y kuadrat dx ditambah GY, yaitu setengah X kuadrat Y kuadrat ditambah XY pangkat 3 ditambah XY kuadrat ditambah GY. Kemudian F kurung buka X, Y kurung tutup kita turunkan terhadap Y. Do F per do Y sama dengan X kuadrat Y ditambah 3XY kuadrat ditambah 2XY. Berarti do F per do Y sama dengan N kurung buka X, Y kurung tutup, di mana N di sini adalah X kuadrat Y ditambah 3XY kuadrat ditambah 2XY. Nah, kita substitusikan X kuadrat Y ditambah 3XY kuadrat ditambah 2XY ditambah GY sama dengan X kuadrat Y ditambah 3X kuadrat ditambah 2XY. Kita coret-coret, maka kita dapat GY sama dengan 0, sehingga GY adalah C. Jadi solusi penyelesaian umum adalah setengah X kuadrat Y kuadrat ditambah XY pangkat 3 ditambah XY kuadrat ditambah C. Terima kasih. Nah, begitulah penjelasan dari kelompok kami mengenai faktor integral fungsi X saja dan faktor integral fungsi Y saja. Kami juga memberikan beberapa latihan soal agar teman-teman bisa mengerjakan dan belajar lebih. Terima kasih, begitu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap produktif di rumah saja, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.